berpengaruh sekali. Anda begitu keliru mengubah jenis datanya, itu analisisnya bisa nggak jalan. Nah, ini misalnya ini ada data. Data itu Anda copy saja, informasi apa yang Anda perlu. Nah, kalau ada data deskriptif ya langsung di copy gitu. Kalau data deskriptifnya nggak ada ya nggak usah gitu. Nah, ini adalah skor skalanya. Misalnya skala 1 ini Anda copy semua skornya. Ini skala 1. Itu sudah. Ctrl C atau copy. Kemudian Anda paste di sini. Sudah toh? Sudah di copy. Data ini harus diubah atu-atu. Wah, limi ya punya limi pingin. Kalau Anda banyak itemnya akan singit limi. Ini diklik. Nah, diklik 2 kali. Di sini diklik 2 kali. Terus diubah datanya. Klik. Nah, diberi nama. Misalnya skala B nomor 1. Itu loh. Ya, ini diganti. Apa yang dipakai di sini? Gunakan yang continuous. Ini data continuous. Kalau ordinal itu berjenjang, tapi jenjangnya itu punya range yang sama terus. Kalau continuous itu enggak. Continuous itu ya datanya punya jenjang, tapi dia bisa beda-beda range. Ya sudah diubah atu-atu, dikasih nama, klik 2 kali, B2. Toh? Kalau usia pakai data apa? Kelamin. Nah, nominal. Jadi dicek namanya apa gitu variabelnya, supaya Anda tidak keliru. Klik di menu variabel. Itu Anda bisa menyebutkan, nanti di sini diberi keterangan apa. B1 itu misalnya pertanyaannya atau apa itu bisa dimasukkan di sini, atau aspek atau dimensinya juga bisa dimasukkan. Gitu. Di bagian ini ya variabel. Tadi kan kita klik di data. Nah, Anda juga bisa cek ya di variabel ini diberi keterangan. Item B1 itu apa gitu. Oh, ini aspek dari apa gitu. Misalnya dukungan sosial keluarga gitu, boleh, dukungan sosial teman gitu, sehingga nanti memudahkan Anda. Sudah. Nah, saya ingin tanya, apakah Anda sudah membedakan data Anda per dimensi dari satu variabel? Contohnya, jadi memberi namanya jangan pakai spasi, nanti nggak bisa. Kalau mau spasi diberi tanda ini underscore, total B. Terus diapakan? Ditambahkan atu-atu, jadi begini. Ini ya. Di sini apa row-nya? B1. Ditambah B2. Nanti di sini pakai apa? Anda cek di sini. Statistiknya apa? Ini median sum. Sama ada nggak di sini? Langsung ditambah aja nanti di sini. Tambah B3, tambah sampai B berapa nih? Oh, dijumlahin dulu di Excel. Karena seperti ini ya. Ini diberi nama ini total P.
Datanya apa? Continuous. Sudah? Ya kan? Ini ada nomornya. Misalnya punya subjek 1 itu jawabannya sama semua enggak? Ada yang kosong enggak? Ada yang kosong banyak apa enggak gitu. Kalau ternyata responden itu mengisi jawabannya sama semua, satu responden isinya satu semua gitu ya, itu dia harus dikeluarkan, dihapus, jangan dipakai gitu ya. Dia nggak bisa dipakai karena agak sulit kalau sama semua. Dan pastikan scoringnya sudah dibalik. Jadi ketika Anda melakukan scoring yang unfavorable itu sudah dibalik scoringnya. Sudah. Jadi uji reliabilitas yang ketiga ya, uji reliabilitas. Caranya bagaimana? Sudah ya itu ya. Uji reliabilitas itu kalau Anda menggunakan dimensi atau aspek, kemudian klik faktor. Sudah? Ini langsung praktek ya. Yang nomor 21 silakan. Oke, sudah? Diklik reliability analysis. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini data yang bisa diterima oleh Jamovi. Jadi kalau di sini Anda memasukkan data nominal yang bunder-bunder itu nggak bisa. Bisanya dia hanya continuous atau ordinal. Oke. Nah sekarang Anda harus mulai setunggal-setunggal, satu-satu. Anda mulai dari dimensi apa dulu? Itu diberi nama. Nanti kalau saya karena tidak ada dimensi kan contoh. Ini langsung skor total. Jadi item ya bukan skor totalnya ya. Itu dipindah aja ke sini. Ini saya mulai dari skala B kalau punya saya. Anda bisa mulai dari skala B atau skala Anda sendiri, misalnya dukungan sosial, dimensi, dukungan sosial tekan itu itemnya nomor berapa saja Anda masukkan dulu ke kanan. Diklik, masukkan ke kanan, diklik, di blok, terus dibawa ke kanan. Sudah belum itu dilakukan? Sudah? Kalau sudah, Anda lihat di sini kita akan menggunakan penghitungan reliabilitas skala menggunakan Cronbach alpha. Itu yang mau kita pakai. Jadi Cronbach alphanya ditik. Sudah dicetak? Sudah. Di sini ada item statistik. Cronbach alpha if item is drop itu diklik. Nah, Jamovi itu langsung keluar hasilnya. Sudah? Anda perlu tahu standar deviasi rata-rata dan sebagainya, ini diklik juga. Rata-rata nggak harus sih. Standar deviasi juga nggak harus. Tapi yang penting itu ini. Cronbach alpha if item related dan item rest correlation. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami. Oke. Anda lihat nanti kalau di sini di tempat saya ada tulisannya item 8B, B8 berkorelasi secara negatif dengan total scale dan probably should be reversed. Artinya apa reverse itu? Dibalik scoringnya. Anda klik di sini reverse scale item. Di sini disarankan nomor 8 itu dibalik skornya. Nah ini saya balik nomor 8, saya reverse. Hasilnya keluar seperti ini. Oke, sampai sini sudah belum? Sudah? Sudah belum? Ya, karena angka itu tidak akan punya makna tanpa interpretasi. Nah, sekarang kita lihat di skala saya, skala B, itu Cronbach alphanya 0,810. Artinya apa? Skala B punya saya ini punya reliability
atau konsistensi 81%. Di standar penilaian perubahan alfa itu, reliabilitas yang tinggi itu ketika mereka menyebutnya sahih. Nah, sahih itu 0,8 ke atas itu sahih. Ini yang kolom pertama, item race correlation ini untuk melihat seperti apa korelasi antara itemnya. Oke. Yang paling kanan untuk melihat jika itemnya di drop, maka perubahan alfanya akan berapa. Kalau kita ngedrop item nomor 1, perubahan alfanya jadi turun 0,789. Jadi itu tidak akan saya drop. Kita sebenarnya bisa dilihat di sini korelasi yang bagus, korelasi antar item yang bagus itu ketika nilainya di atas 0,3. Nah, sehingga kalau Anda masih nemu kok ini ada yang 0,2, dicek. Kalau ini saya hapus B7 ini, nilainya alfa berapa? Jadi 0,810. Sama enggak? Sama, ya udah nggak usah saya hapus. Terus dilihat di sini B8. B8 ini nilainya di bawah 0,3. Bagus atau tidak? Tidak bagus. Kalau ini kita hapus, alfanya jadi berapa? 0,833. Jadi saya akan menghapusnya. Caranya gimana menghapusnya? Jangan dibuang laptopnya ya. Ini diklik B8 nanti disuruh menghapus. Yang bisa kita hapus ya supaya alfanya naik karena awalnya 0,810. Ini item price correlation-nya di bawah 0,3. Kalau ini saya hapus itu akan 0,833. Ini juga ada di bawah 0,3. Tapi kalau dihapus malah turun, jadi nggak akan saya hapus. Tapi kalau B8 ini karena dia di bawah 0,3, kalau saya hapus jadinya 0,833, maka ini saya hapus. Caranya 0,8 ini dikembalikan, dipulangkan ke orang tuanya. Bye. Nah, ini berubah jadi berapa alfanya? 0,833. Sehingga item saya, skala saya ini punya konsistensi 83,3%. Ya, silakan Eri.